Hai, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis prosa. Tapi sebelum kita lanjut ke jenis-jenis prosa, alangkah baiknya kita mengetahui tentang prosa terlebih dahulu. Nah, saya akan menampilkan PPT materi-materi yang akan saya bawakan hari ini. Yuk, kita lihat. Jadi, adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah atau aturan yang terdapat dalam puisi. Jenis-jenis prosa. Jadi jenis-jenis prosa itu ada dua, yaitu prosa lama dan prosa modern. Prosa lama itu karya sastra yang sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum kita lahir, dan diturunkan secara turun-temurun dari buyut, kakek nenek, dan orang tua kita secara lisan. Ciri-ciri prosa lama. Cerita yang selalu sama sesuai dengan perkembangan pola masyarakat. Lalu bersifat tradisional, pengarangnya atau penulisnya tidak diketahui, dan disampaikan secara lisan atau mulut ke mulut. Bersifat fantasi dan memiliki amanat atau pesan moral. Jadi prosa lama ini sering kita dengar dari kecil hingga beranjak dewasa. Isi pesan prosa lama ini biasanya berupa nasihat, adat istiadat, pesan moral, dan ajaran agama. Jadi secara tidak langsung, prosa lama ini berkaitan dengan kebudayaan kita. Jenis-jenis prosa lama. Yang pertama itu ada hikayat. Hikayat ini bercerita tentang tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh hebat yang tidak masuk akal. Contohnya itu hikayat Amir Hamzah, hikayat Hang Tuah, atau hikayat lainnya yang kalian bisa cari di berbagai sumber seperti internet atau buku. Lalu yang kedua itu ada tambo atau sejarah. Tambo ini sangat erat hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau. Tambo ini menggambarkan tentang silsilah kerajaan atau keturunan raja, adat istiadat, atau sistem pemerintahan yang terdapat di Minangkabau. Tambo ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada. Lalu yang ketiga itu kisah. Kisah ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang dan mempunyai pesan moral yang baik. Ini contoh Tambo Minangkabau. Lalu ini contoh kisah pelayaran Abdullah. Lalu yang keempat itu dongeng. Dongeng itu tidak asing di telinga kita, karena kita sudah dengar dari kecil. Jadi dongeng ini bercerita atau memiliki cerita yang fantasi dan imajinatif sehingga banyak digemari oleh anak-anak. Ini contoh dongeng Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kelima itu fabel. Fabel ini bagian dari dongeng, akan tetapi fabel ini mengisahkan tentang hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia. Yang paling terkenal itu adalah si kancil, dan ini adalah fabel lainnya Raja Hati yang rendah hati. Mohon maaf, Raja Hutan yang rendah hati. Lalu yang keenam itu mitos. Mitos ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal gaib yang berhubungan dengan benda atau apapun itu. Mitos adalah secara tidak langsung adalah larangan-larangan yang tidak terbukti kebenarannya. Ini contoh mitos yang kita sering dengar dari anak-anak, sering didengar anak-anak. Lalu 7 legenda. Legenda itu masih bagian dari dongeng, akan tetapi legenda ini menggambarkan asal-usul tempat dan bisa dipercaya atau benar-benar terjadi dan dipercaya oleh masyarakat. Ini salah satu legenda yang terkenal di Kalimantan Barat, yaitu Batu Menangis.
Lanjut ke prosa modern. Jadi prosa modern itu jenis karya sastra yang sering kita jumpai di zaman sekarang dan mengikuti perkembangan sekarang. Ciri-ciri prosa modern. Yang pertama itu tertulis dan realistis. Jadi prosa modern itu sering kita temui dan banyak sekali dan dalam bentuk tulisan, serta alur ceritanya yang realistis atau nyata. Lalu kedua itu pengarangnya diketahui, biasanya di setiap akhir cerita selalu ada nama pengarang. Lalu yang ketiga itu dipengaruhi budaya luar. Yang keempat, tema yang diangkat sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu jenis-jenis prosa modern itu yang pertama ada novel. Novel yang pasti kalian sudah tidak asing dengan novel. Jadi novel itu berbentuk narasi dan sering kita jumpai di toko-toko buku dan banyak digemari oleh anak-anak remaja sekarang. Contoh novel itu ada Dylan, Mariposa, dan lain-lainnya. Nah, roman. Roman ini bercerita tentang kisah seseorang dari lahir hingga di akhir hayatnya. Jadi diceritakan bagaimana dia lahir, dan diceritakan pula bagaimana dia meninggal nantinya. Lalu yang ketiga itu cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek ini hanya terdiri dari 10.000 kata, lebih pendek dari novel. Dan kadang cerita pendek ini bersifat fiktif. Jadi sekian materi dari saya tentang prosa. Referensi lainnya kalian bisa cari di internet atau buku bahasa-bahasa Indonesia. Terima kasih.